Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Nati Sukma Ayu, Kusranti Yusita Sari, Gila Putri Cahyani, Kustia Mauri, Afifah Alia, dan Hana Dwi Ariska. Nah teman-teman, pada video kali ini kami akan mencoba mempresentasikan tentang business plan dari kelompok kami. Yang mana business plan yang kami buat itu adalah Mickey Drink. Itu adalah sebuah minuman kekinian yang segar dan tradisional. Nah, penasaran bagaimana bisnis plan kami? Nah, simak video ini sampai selesai. Oke, kita masuk ke materi pertama, yaitu aspek pasar. Gambaran umum produk. Produk yang kami buat adalah minuman dingin kekinian yang terbuat dari susu dengan beraneka rasa buah-buahan yang identik dengan jelinya. Kami melihat dari banyaknya produk minuman terbaru itu identik dengan boba yang disukai oleh kaum milenial umumnya. Kami berpikir untuk menggunakan jelly sebagai pengganti boba tersebut yang tentunya tidak kalah eksis dari boba. Kami memberi nama produk ini adalah Mickey Drink dengan slogan berjuta rasa. Nah, di sini ada gambar. Nah, ini adalah contoh dari produk yang akan kami produksi. Dan nanti kami akan menambahkan logo dan stiker kata-kata lucu, memotivasi, dan menarik. Rencana usaha. Rencana usaha produk ini itu terbagi 3, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pertama, jangka pendek. Usaha minuman kekinian ini itu bertujuan untuk menambahkan pengalaman kerja di dalam dunia usaha bagi kalangan sesama mahasiswa maupun umum. Selain dapat meningkatkan kreativitas, juga dapat dijadikan suatu usaha yang menjanjikan untuk kehidupan di masa depan dan biaya kehidupan sehari-hari bagi kami. Jangka menengah. Produk ini akan kami promosikan dengan menggunakan media mulut ke mulut dan juga media online. Produk ini akan kami kembangkan dengan berbagai inovasi terbaru nantinya seiring dengan berjalannya waktu dan kebutuhan masyarakat. Jangka panjang. Nah, setelah berhasil mendapatkan pelanggan, kami akan mengembangkan inovasi-inovasi yang kami tetapkan. Tidak lupa pula, kami membangun jaringan dengan membangun cabang maupun franchise agar usaha yang kami jalankan dapat berkembang lebih besar dalam bidang usaha minuman di Indonesia. Analisa pasar. Pertama, target penjualan. Usaha ini berlokasi di tempat-tempat yang strategis dan di pinggir-pinggir jalan utama serta kampus. Tempat-tempat lokasi tersebut tentunya banyak dilewati oleh mahasiswa dan masyarakat umum. Yang menjadi target pasar kami yaitu mahasiswa dan masyarakat sekitar tempat kami menjalankan usaha kami. Kedua, sasaran konsumen. Dalam menjalankan usaha ini, sasaran pembeli kami yaitu mencakup semua kalangan masyarakat, baik kalangan bawah, kalangan menengah, dan kalangan atas. Dari semua kalangan tersebut, sebagian besar mampu untuk membeli produk yang kami tawarkan, karena harga yang kami berikan pun cukup terjangkau untuk semua kalangan. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran produk ini yang pertama, menggunakan media banner, agar produk kami diketahui oleh masyarakat setempat. Kedua, menggunakan media internet, karena jangkauannya lebih luas, sehingga produk kami dapat dikenal lagi oleh banyak orang. Setelah itu, membuka cabang untuk memperluas pasaran produk kami dan serta untuk meningkatkan target penjualan dari produk kami. Selanjutnya, pengembangan produk secara inovasi terbaru dan kreativitas, tentunya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dan selanjutnya, surat tersirat. Materi selanjutnya, analisa operasional. Rencana produksi. Pertama, dari segi kualitas. Kualitas yang akan kami berikan adalah kualitas yang terbaik dengan terus menjaga dan mengamati bahan-bahan yang akan kita gunakan.
agar konsumen pun tidak kapok atau jerah karena telah membeli produk kita yang memang mempunyai kualitas yang baik dari segi bentuk maupun rasanya. Kedua, dari segi lokasi. Tempat usaha yang kami rintis ialah kami memilih lokasi di tepi-tepi jalan, membuat stand di sekitar sekolah atau kampus, bekerja sama dengan toko-toko makanan agar produk kami mudah diakses oleh konsumen karena berada di tempat keramaian. Ketiga, cita rasa. Dalam mengkontrol cita rasa produk dari usaha kami ini agar dapat dinikmati oleh konsumen dengan rasa yang enak, maka kami melakukan proses yang baik dari bahan baku yang akan kita gunakan sampai proses pengemasan yang baik guna mempertahankan cita rasa dari produk kami, dan tak lupa kami menggunakan bahan baku yang memang mempunyai kualitas yang baik. Keempat, unik. Produk yang kami buat ini kami kemas secara unik dengan memberikan sentuhan stiker yang berisi kata-kata yang lucu dan indah. Hal ini menarik bagi para remaja milenial dan bisa disebut juga dengan minuman kekinian. Rencana proses produksi. Tahapan-tahapan yang akan kami lakukan dalam proses produksi yaitu: pertama, langkah pertama yang kita buat yaitu adalah membuat jelly terlebih dahulu. Tuang Nutrijel ke dalam wadah. Kemudian tambahkan 3 sendok makan gula pasir dan 400 ml air, lalu kita aduk-aduk dan kita masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita diamkan sebentar, kemudian diberi fruit extract dan diaduk-aduk. Lalu kita masukkan ke dalam wadah dan didinginkan. Selanjutnya, kita meracik susu. Pertama, tambahkan 3 liter air, kemudian tambahkan sisa gula tadi, susu creamer, susu kental manis 1 kaleng, dan kita aduk sampai rata dan tunggu sampai mendidih. Jika racikan susu tadi sudah mendidih, lanjut kita akan mendinginkannya. Sementara menunggu racikan susunya dingin, kita potong-potong jelly yang sudah dingin tadi. Langkah selanjutnya, kita ambil 1 liter racikan susu, tambahkan 1 bungkus pop es, kita aduk sampai rata. Kemudian, kita kemas ke dalam botol kemasan 200 ml. Takaran jelinya sebanyak 2 sendok makan. Lalu, campur dengan racikan susu yang sudah diberi pop es. Langkah selanjutnya, kita kemas dengan memberikan sedikit sentuhan stiker dan kata-kata yang menarik. Selanjutnya, rencana pengembangan produk. Untuk memberikan kualitas yang baik dan menarik, kami mengemas produk dengan hati-hati sekali. Produk kami dikemas dengan menggunakan botol yang simple. Botol ini kami beli secara online dengan memperhatikan kualitas dan harganya yang relatif lebih murah daripada di toko. Sedangkan untuk stikernya sendiri, kami mendesain sendiri, namun untuk print stikernya menggunakan jasa online yang juga lebih murah daripada langsung ke toko penyedia jasa kanting stiker. Adapun analisa pendukung bisnis, itu adalah elemen-elemen yang terlibat dalam kelangsungan usaha ini yaitu pertama, distributor. Distributor yang kami maksud merupakan orang yang memasok barang-barang yang kami butuhkan seperti penjual distributor kebutuhan pokok dan makanan ringan, menjual susu, gula, jelly, pop ice, dan bahan-bahan lain. Dua, pelaku bisnis tersebut. Dalam bisnis jualan Mickey Drink ini, kita tidak memerlukan sumber daya manusia yang ahli dan skill yang khusus seperti sarjana dan lain-lain. Akan tetapi, yang diperlukan adalah orang yang mau bekerja keras secara tekun atau telaten, sabar, kerja keras, dan kreatif. 3. Pelaku bisnis lainnya. Kita pun harus memiliki hubungan baik dengan pelaku bisnis lainnya, karena apabila kita tidak mempunyai hubungan baik, maka bisa saja usaha kita tidak disenangi sehingga dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 4. Pengelola tempat. Dalam bisnis yang akan kita jalankan, tentunya kita harus mempunyai izin dengan pengelola tempat
yang akan kita jadikan sebagai lokasi berbisnis. Jika kita sudah mempunyai izin yang cukup, maka usaha yang kita jalankan berjalan dengan rasa aman bagi pelaku usaha dan konsumen. Selanjutnya, analisa SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity Trade. Pertama, strength atau kekuatan. Kekuatan dari produk ini yaitu pertama, mempunyai ciri khas menu yang berbeda dengan usaha pengolahan susu lainnya. Kedua, tempatnya strategis dan mempunyai cabang di mana-mana sehingga mudah untuk dikunjungi. Ketiga, aman dikonsumsi semua usia. Keempat, rasanya sangat enak. Kelima, harganya cukup murah, terjangkau, pelayanan memuaskan, rapi, dan bersih. Terakhir, selain itu, tampilannya menarik dengan singkat kata-kata. Kedua, weakness atau kelemahan dari produk ini. Pertama, tidak cocok bagi orang yang tidak suka susu dan minuman manis. Kedua, belum mempunyai cabang. Ketiga, kurang modal untuk memulai usaha. Ketiga, opportunity atau peluang dari produk ini. Pertama, modal yang relatif kecil. Kedua, bahan baku mudah diperoleh. Ketiga, digemari sebagian besar masyarakat, terutama remaja milenial. Keempat, ciri khas menu yaitu minuman olahan susu yang unik menjadikan usaha ini sangat menjanjikan. Kelima, cabang yang semakin banyak membawa konsumen mudah mendatanginya. Keenam, budaya masyarakat yang konsumtif. 7. Budaya remaja sekarang yang menyukai minuman kekinian. Keempat, threat atau ancaman dari produk ini. Pertama, banyak saingan di luar sana. Kedua, harga bahan baku yang sewaktu-waktu bisa naik dapat menyebabkan kenaikan harga milky jelly drink yang mungkin dapat mengurangi pembeli. Ketiga, bila hujan turun, maka orang malas keluar rumah sehingga pembeli tidak begitu banyak atau jarang. Oke, materi selanjutnya yaitu analisa keuangan. Nih, pertama, terlihat modal awal dari produk ini. Bagi pelaku usaha, penting bagi kita untuk memperhitungkan modal awal yang akan kita gunakan untuk memulai kegiatan bisnis atau usaha yang akan kita jalankan. Karena modal adalah salah satu aspek penting dalam memulai bisnis atau usaha yang akan kita jalankan. Adapun modal awalnya yaitu sebagai berikut. Nah, kita lihat di sini. Modal awal membuat Mickey Drink. Nah, ini yang untuk jangka panjang. Nah, atau disebut juga sini adalah tentang peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk membuat produk kami. Nah, pertama, peralatan yang dibutuhkan yaitu adalah box minuman, yaitu sebanyak 2 unit. Harga per unitnya 400.000, maka totalnya adalah 800.000. Peralatan selanjutnya yaitu kompor gas sebanyak 1 unit. Harganya yaitu 300.000 per unit, maka totalnya 300.000. Selanjutnya, tabung gas yaitu 1 unit. Harga per unitnya yaitu 100.000, maka totalnya 100.000. Selanjutnya, kita butuh panci yaitu sebanyak 2 unit. Harga per unitnya yaitu 50.000, maka totalnya adalah 100.000. Selanjutnya, kita butuh kotak pencetakan plastik sebanyak 4 unit. Harga per unitnya yaitu 20.000, maka totalnya 100.000. Selanjutnya, botol kemasan yaitu sebanyak 100 botol, yang mana harga per botolnya yaitu 1.500, maka totalnya adalah 150.000. Selanjutnya, stiker label kemasan sebanyak 100 stiker, yang mana harga per 1 stikernya yaitu 500, maka totalnya adalah 50.000. Selanjutnya, kita juga butuh gunting sebanyak 4 unit, yang mana harga per unitnya adalah 5.000,
maka totalnya adalah 20.000. Maka total modal awal untuk jangka panjang yaitu 1.620.000. Nah, selanjutnya yaitu modal untuk jangka pendek atau bahan-bahan yang digunakan. Nah, pertama kita butuh Nutrijel Leci yaitu sebanyak 1 dus, yang mana harga per dusnya yaitu 50.000, maka totalnya adalah 50.000. Selanjutnya kita butuh Nutrijel Melon sebanyak 1 dus, yaitu harga per dusnya adalah 50.000, maka totalnya adalah 50.000. Selanjutnya gula pasir sebanyak 2 kg, yang mana harga per kilogramnya adalah 17.000, maka totalnya adalah 34.000. Selanjutnya, kaleng susu kental manis sebanyak 10 kaleng, yang mana harga per kalengnya adalah 10.000, maka totalnya 100.000. Selanjutnya, kaleng susu creamer sebanyak 5 kaleng, harga per kalengnya yaitu 15.000, maka totalnya adalah 75.000. Selanjutnya, yaitu pop es Messi, yaitu sebanyak 1 saset, yaitu harganya 10.000, maka totalnya adalah 10.000. Selanjutnya, pop es melon, yaitu sebanyak 1 saset, harga satuannya yaitu 10.000 per saset, maka totalnya adalah 10.000. Selanjutnya, pop es mangga sebanyak 1 saset, harganya juga 10.000 per saset, maka totalnya adalah 10.000. Maka total modal yang dapat digunakan untuk jangka pendek yaitu adalah sebanyak 339.000. Jadi, total untuk modal awal kebutuhan jangka panjang tambah jangka pendek adalah 1.620.000 ditambah 339.000. Maka total untuk modal awal secara keseluruhan dari produk Mikit Drink ini yaitu adalah sebesar 1.959.000. Selanjutnya kita lihat rencana pendapatan produk ini. Nah, untuk target penjualan Mikit Drink sendiri yaitu adalah 50 botol per hari. Nah, ini asumsi. Nah, kita lihat rinciannya. Mikit Drink itu harga per botolnya adalah 10.000. Maka kalau 50 botol berarti 10.000 dikali 50, maka totalnya adalah 500.000. Maka total penjualan per hari adalah 500.000. Rencana pendapatan. Nih, penjualan per hari itu dikali 7 hari. Nah, ini berdasarkan kebutuhan jangka pendek. Maka hasil totalnya itu dibagi 6 orang, karena dalam kelompok ini ada 6. Dan dikali 4, itu dalam waktu sebulan. Jadi kita menghitung di sini adalah pendapatan per orang dalam 1 bulan. Nah, kalau kita lihat dalam bentuk angka, nah seperti ini. Yaitu 500.000. Nah, ini karena penjualan per hari kita tadi kan 500.000. Maka kita kali 7 karena dalam seminggu. Maka totalnya adalah 3.500.000. Maka kita kurangin dengan modal awal jangka pendek tadi, yaitu adalah sebanyak 339.000. Maka total pendapatannya keseluruhan adalah sebesar 3.161.000. Nah, 3.161.000 ini kita bagi 6 karena dalam kelompok ini ada 6 orang. Maka totalnya adalah 527.000 per orang. Ini dalam seminggu. Kalau dalam sebulan, maka kita kali 4. Maka total pendapatan per orang dalam 1 bulan yaitu adalah sebesar 2.108.000. Nah, sebagai wirausahawan yang baik, kami tidak akan membiarkan usaha ini berjalan secara mendatar. Tentunya, kami akan terus mencoba memperbaiki kualitas pekerjaan kami, agar para peminat atau konsumen puas atas pelayanan dan citra rasa minuman Mikit Drink yang kami buat. Karena apabila kualitas minuman kami tidak kami tingkatkan, kemungkinan besar usaha ini tidak akan maju dan terancam bangkrut. Nah, sekian video dari kelompok kami. Terima kasih sudah menontonnya. Semoga video ini sedikit banyaknya bisa bermanfaat juga bagi teman-teman, terutama bagi teman-teman yang pengen menjalankan sebuah usaha atau menjalankan bisnis. Dan terakhir,
Kami mohon maaf atas kekurangan video kami. Dan saya akhir dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.